Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kawan-kawan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan biasa kita bisa berkumpul kembali malam hari ini gitu ya. Semua tak lain tak bukan karena nikmat dari Allah, nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf kamera saya kok gelap sekali ya, lampunya sepertinya ya. Saya mohon maaf. Nah, untuk kesempatan pada malam hari ini intinya adalah sharing saja karena ini dadakan. Sebenarnya yang paling enak dadakan itu kan tahu bulat. Nah ini sebenarnya tadi Mas Ervan Jajes ini menawarkan untuk di kafe gitu ya. Tidak memungkinkan karena saya baru saja ngajar itu. Jadi mohon maaf. Mungkin nantilah kapan-kapan. Nah ini intinya sharing. Jadi saya bilang best practice debat dari best speaker. Nah, qadarullah Allah best speaker-nya ada ya, Mas Nain. Oh, sudah terlempar keluar. Ervan bukan best speaker ya tahun lalu ya? Hilang. Iya, Pak, saya kalah sama Nain, Pak. Iya, kalah sama Nain. Kurang doa, kebanyakan ngerokok ya gitu itu. Ya, jadi best practice-nya dari Mas Nain dan Mas Ervan, sebenarnya saya pengen ngundang juga Limas atau kemudian Ilham ya, yang 2 tahun terakhir ikut mendampingi tim NUDC dan KDMI UMM. Tapi qadarullah yang terpanggil ternyata Judges Ervan dan juga Nain. Alhamdulillah. Jadi adik-adik mahasiswa yang sangat saya banggakan, insya Allah ini pertemuan perdana ya, setelah tadi pagi latihan dengan Mosi yang luar biasa. Kemarin sebenarnya ya, rilis Mosinya. Nah, ini Mas Ervan, mereka sedang masih akan dipilih mana debaters dan mana N1. Ini kita campur modelnya antara delegasi NUDC dan KDMI. Jadi, judges-nya dihapus. Jadi, benefit atau manfaatnya luar biasa. Nanti Mas Ervan bisa ceritakan, ya gamblang saja. Ini saya record. Insya Allah saya akan upload nanti ke YouTube. Jadi gamblang tapi tetap tidak ada endorsement ya, Mas Ervan ya. Jadi jangan endorse. Nah itu, jadi nanti sharing gamblang saja. Sebelum sharing best practice, mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bu Putri dan juga Bu Sana selaku PIC NUDC dan KDMI UMM tahun 2021, langsung saja kesempatan pertama mungkin nanti sambil menunggu Mas Nain join ya, kepada Mas Ervan untuk sharing apapun. Teman-teman yang mungkin tidak ada halangan bisa menyalakan atau on kameranya ya. Karena ini kita laporkan ke Pak Kabiro sebagai bagian dari pembinaan, termasuk yang latihan Mosi kemarin itu. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Ervan. Monggo. Tes suara saya masuk, Pak? Masuk, kelas, Bang. Mantap. Sharingnya mungkin gini sih, Pak. Kemarin itu kami itu kekurangannya di bagian ini, Pak, tekniknya, Pak. Kemarin tuh kalau dilihat kami kan kalahnya di oktav final di 32 besar, tapi yang kategorinya open. Jadi kalau kemarin tuh kita harusnya itu bisa, ya insya Allah bisa grand final karena di novice kan kita nomor 3 kalau nggak 4 di novice yang nasional. Cuman karena skor kita tinggi, kita dilempar di di open, yang kategori open. Nah sehingga kemarin tuh dipotong. Mungkin Mas Ervan bisa cerita dulu ya perbedaan novice dan open ya, karena ini bisa jadi ada yang newbie, iya, Pak. dari ILF, ada yang pertama kali di NUDC gitu, dan ini sebagai informasi juga tambahan untuk Mas Ervan dan mungkin teman-teman semua, NUDC dan KDMI tahun ini cukup ada perubahan yang signifikan ya, terutama untuk KDMI. Jadi KDMI tahun ini itu persis sama kayak NUDC, sistemnya pakai British ya, jadi sistemnya persis dan yang lolos juga jumlahnya sama. Kebetulan LLDT 7 itu sekarang dipangkas, nggak 11. Kalau tahun lalu 11, alhamdulillah. jadi 10. Dipangkas kok, alhamdulillah.
Jadi cuma 10 yang lolos. Iya, Pak. Cuma KDMI-nya akhirnya nggak cuma 2, karena sistemnya persis, KDMI-nya yang berpeluang untuk ditambah, jadi 10 itu KDMI dan NUDC masing-masing 10. Nah, coba ini karena ini best practice Mas Ervan, dan ini yang hadir bukan cuma delegasi NUDC, tapi juga KDMI. Mohon dijelaskan dulu novice dan open itu apa. Bisa jadi mungkin KDMI juga mungkin ya, kalau di TOR sih tidak ada. Mungkin bisa jadi ada mode open dan mode novice itu tadi. Silakan Mas Ervan. Bedanya apa? Oh, siap Pak. Tes suara saya masuk Pak ya? Masuk, mantap. Oke. Jadi gini Pak, perbedaan novice sama open sendiri itu di ini Pak, di kategorinya. Jadi peserta dikatakan novice itu ketika mereka belum pernah menang lomba yang ini apa namanya kelasnya itu nasional tapi yang tertentu, jadi nggak nasional sembarangan. Kalau di Indonesia sendiri tuh ada kayak Jovet misalnya, atau iFed, atau kayak Al-Sawi, kayak Novet, gitu-gitu Pak, atau Argumentum Open. Jadi yang dikatakan open itu jadi lomba nasional yang mereka membuka pesertanya itu open. Jadi semua kalangan bisa ikut meskipun dosen ataupun yang udah lulus umurnya berapapun tuh boleh ikut di kategori open di lomba nasional. Nah, sehingga orang-orang ini yang pernah breaking, katakanlah breaking 16 atau breaking 10 atau pernah menang lomba di open nasional itu, mereka pas waktu NUDC itu mereka nggak bisa daftar di kategori novice. Seperti itu Pak. Meskipun mereka itu bilang, mereka bohong katakanlah ya, mereka breaking 16 besar. Terus mereka daftar di judisi kategorinya novice. Nah, tapi karena jurinya yang di lomba open nasional ataupun lomba-lomba nasional biasanya itu juga menjuri di NJDC, otomatis mereka bakal paham, oh anak ini tuh emang open bukan novice. Dia mungkin nggak isi dengan benar. Nah, sehingga otomatis bakal dipindah sendiri sama pihak dewan juri. Seperti itu, Pak. Nah, itu kategori open. Nah, kalau novice tadi itu ya kayak gitu. Tadi dia belum pernah breaking, paling tidak itu breaking itu kayak lolos 16 besar atau lolos 12 besar, itu di lomba yang kategorinya open di nasional. Nah, meskipun dia menang lomba nasional sekalipun, tapi dia nggak dianggap open karena lombanya itu lomba biasa. Contoh, teman-teman live kemarin tuh kita menang champion di YECC yang di Pol Bangtan itu 2018, itu lomba nasional, kita champion best speaker. Kenapa nggak dikategorikan open meskipun nasional lombanya? Karena partisipannya itu bukan, karena jenis lombanya bukan yang open partisipan, yang dimana itu cuman ya umum lah kayak gitu, jadi semua bisa daftar. Nah, sehingga nggak dikatakan open. Jadi pemahaman open sendiri itu lomba peserta yang pernah mengikuti lomba skala nasional tapi yang ada jenisnya namanya open, seperti itu Pak. Wih, mantap ya. Jadi memang ya takdir juga ya tahun lalu, tapi alhamdulillah kayaknya ini pecah telurnya UMM ya tahun lalu yang breaking sampai apa kemarin itu namanya Mas? Okto bukan ya, apa? Breaking apa kemarin? Kita kemarin di okto final Pak. Iya, sampai okto ya. Ini kayaknya dalam sejarah kita ya. Iya, betul. Atau sudah paling jauh sih Pak. Paling jauh belum ya? Sih Pak kayak. Iya, paling jauh kita di okto final kemarin. Iya. UMM. Alhamdulillah. Nah, ini harapannya menular ya. Ini makanya sharing. Amin. Yang mendampingi itu ada Mbak Isma, Mbak Nova ini ya, yang waktu itu jadi N1. Gitu. Iya. Nah, iya Pak. Sebelum cerita best practice, enaknya jadi debater itu apa Mas? Ini biar memotivasi ya adik-adik ini. Kayaknya ini banyak newbie yang tahun 2020. Mas Ervan, ini enaknya jadi debater itu apa? Kok tadi sampai akunnya namanya itu judges gitu ya, belum diganti. Pak. Enaknya apa? Oh ya, enaknya sih sendiri itu apa ya? Menurut saya dari segi pola pikir sih Pak, pertama itu lebih luas. Jadi kita nggak bisa menjudge suatu permasalahan itu dalam satu sisi. Kayak kemarin ada isu yang gampangnya viral lah 212 yang adanya Habib Rizik apa kayak memprotes adanya Ahok yang salah ngomong atau apa itu, karena jadi kalau kita lihat dengan jeli sebenarnya itu nggak cuma kasusnya Ahok doang, misalnya ada juga kasus yang kemarin putrinya Soekarno yang bilang suara azan nggak merdu ketimbang suara alunan apa gitu-gitu, karena kenapa nggak viral kayak yang Ahok gitu, kenapa dia rasisnya, karena dia ras Cina atau apa. Nah, itu sebenarnya banyak banget pola pikiran seperti itu.
Terus banyak juga pola pikiran dilatih untuk kayak memahami konsep-konsep yang liberal. Meskipun saya kehutanan, tapi saya dipaksa untuk belajar internasional, apa namanya, isu kayak kemarin Korea Utara versus apa namanya Korea Selatan, kayak Cina, perdagangan Cina lawan Amerika kayak gitu. Itu pola pikir yang pertama. Dan yang kedua, dari segi prestasi, karena rasanya itu bisa menunjang untuk CV juga Pak ya, untuk kerja. Terus kita juga apa namanya belajar public speaking juga, itu yang kedua. Dan terakhir tuh ini sih kita nggak bisa mengkiri dari segi keuangan sih Pak, dari segi apa rewardnya dari kampus sendiri gede banget. Apalagi pas zaman Pak Fatih itu mendukung lomba itu kayak apa ya, wis budalo penting Bismillah gitu, bahasa Jawa itu kayak berangkat ya, berangkat toh yang penting Bismillah dan yakin gitu. Jadi kita disupport banget dari Pak Fatih dulu awal-awal itu sampai akhir periode saya itu Pak Fatih bener-bener kasih semua lomba, bahkan setiap bulan tuh lomba terus. Jadi kayak keuangan tuh bener-bener mengalir sih dari lomba yang kita juara, dapat dari kampus, dapat dari penyelenggara lomba kayak gitu sih. Bahkan meskipun kita udah nggak ikut lomba kayak kemarin kan Pak Fatih bilang Evan ini dibantu adik-adiknya buat juga berkembang juga. Nah kita tuh nggak kehilangan ke penghasilan juga. Jadi kita di-invite beberapa kampus kayak kemarin selama pandemik itu saya kayak stres habisan judisi, tapi setelah saya kemarin breaking sampai oktav final saya di-invite di UB kayak medicine, terus di-invite di apa namanya UNER juga ada lomba internasional juga di-invite, dan beberapa kampus sampai di 2020 itu akhir dari September sampai Desember itu ada 6 kampus yang invite. Dan terakhir 2021 kemarin tuh dari 2021 itu ada 3 dari STL Mas Rizal tuh invite. Terus apalagi itu dari Ciputra juga invite. Terakhir ini kemarin di UB ada English Parade yang kategorinya open, saya di-invite juga. Jadi kayak kita bertemu dengan orang-orang yang pro debate yang kelasnya internasional kayak gitu Pak. Jadi pernah 3 itu. protes ya di Ciputra ya. Di Perbanas Pak. Oh, Di Perbanas. Perbanas ya, iya sampai. Perbanas kita dipalsu di diakalin kan protes. Tapi saya di-invite tahun ya. depannya. Jangan membuka luka sejarah. Ya, oke. Iya. Iya Pak. Nah sekarang Itu Pak. artinya manfaatnya itu kerasa banget ya. Jadi kemarin juga Pak Rahmat Nur Cahyo, Ketua Dewan Juri NUDC tahun lalu itu pas opening atau pas apa ya, ibaratnya bukan technical meeting ya, saat sosialisasi NUDC dan KDMI itu bilang bahwa alumni debater kita itu sudah banyak merasakan manfaat debat. Ya, salah satu dua tiganya sudah disebutkan Ervan, dan yang lain bisa sebenarnya untuk pasca kampus. Ini Mas Ervan dan Mas Naim belum bisa cerita karena belum pasca kampus gitu ya. Nah, nanti itu bisa kerasa banget dapat beasiswa, tadi disebutkan kerja dan sebagainya, nanti bisa menunjang untuk itu gitu ya, terutama kalau bahasa Inggris mungkin ya, kalau bahasa Indonesia mungkin bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Kalau bahasa Inggris, wah apalagi biasanya kan beberapa perusahaan multinasional kan minta fluent in English ya, baik writing maupun speaking ya, baik dalam tulisan maupun oral gitu. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Mas Naim yang sudah gabung, ini sesinya Mas Ervan dulu sharing. Nah sekarang best practice, langsung saja Mas, tips trik untuk bisa lolos. Dan mungkin diperkenalkan dulu Mas, sistem bedanya antara AP dan BP itu apa? ASEAN Parliamentary dan British Parliamentary. Kalau sekarang NUDC dan KDMI dua-duanya pakai BP. Silakan mungkin Mas Ervan. Oke, terima kasih Pak. Jadi bedanya secara sekilas adalah dari segi fisik itu jumlah timnya, jumlah peserta timnya Pak. Jadi kalau di British sendiri itu kan pakai British Parliamentary System itu ada 2 peserta dalam satu tim. Nah kalau di ASEAN ada 3 peserta dalam satu tim. Nah kalau di ASEAN itu ada juga namanya reply speech yang dimana dia tuh tugasnya untuk menunjukkan kepada dewan jurinya kenapa tim mereka harus menang dan tim lawan harus kalah. Itu sekilas kayak gitu. Jadi totalnya ada 3 peserta, tapi di akhir ntar ada yang namanya jadi pembicara yang memberikan penekanan kepada dewan juri siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu secara fisik. Nah, secara peraturan juga itu kalau British itu emang sama, jumlah waktu ngomongnya 7:20. Cuman kalau di British itu tantangannya lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena di British ada 4 tim yang bertanding sekaligus. Ada yang namanya opening government, ada namanya opening opposition, ada closing government, sama closing opposition. Jadi tim yang OG, opening government sama closing government kan sama-sama di tim pemerintah atau tim government. Tapi mereka nggak boleh saling mendukung, tapi saling mencuri poin satu sama lain dan saling membuktikan beban pembuktian yang harus dibuktikan sama tim government itu yang seperti apa.
kadang di opening government itu karena waktunya dia lebih singkat, jadi dia ngomongnya nggak lengkap, sehingga banyak banget poin-poin yang harusnya itu penting dan nggak dibawa sama opening government dan dicuri sama closing government-nya. Biasanya kayak bilang kayak opening government saya cuma ngomong masalah basic-basicnya doang, dasar-dasarnya doang, tapi nggak ngomong dampak lebih gedenya itu seperti apa dan mana yang lebih dibutuhkan sama Mosi untuk membuktikan benar atau tidak atau membuktikan keuntungan atau kerugiannya. Jadi kayak dicuri gitu Pak, ada permainan jargonnya di BP itu. Nah itu jadi lebih tricky, makanya di British itu sendiri kampus segede UI pun kayak kemarin bisa tebal di semifinal. Bahkan kampus ITB yang langganan juara dan internasional juga tuh kalah di kayak kami di oktofinal sama-sama open kayak gitu. Jadi banyak banget peluang-peluangnya kalau di BP itu apa ya, lebih jeli, lebih teliti, pinter untuk bermain strategi yang itu pentingnya di BP itu. Makanya kemarin waktu kita terakhir di oktofinal itu kenapa kita kalah? Karena kita cuma ngomong masalah basicnya doang argumennya. Nah akhirnya pas di UI dia tuh ngeribat sampai apa ya, kita nggak penting ngomong masalah basic, kita nggak ngomong masalah justifikasi, kita ngomong masalah keuntungan dan kerugiannya dan bagaimana cara mencapainya. Nah akhirnya di gara-gara 2 poin ini kita kalah. Itulah trikinya atau kayak sulitnya di BP tantangannya seperti itu Pak. Jadi Jadi istilahnya kayak lebih beda. ya, yang lebih untung sebenarnya apa? Di posisi apa? OG, OO, apa? Kalau untung atau enggaknya tergantung ini Pak, mosinya. Oh gitu ya. Biasanya kalau mosi yang paling sulit banget kayak mosi-mosi yang berbau apa namanya filosofi, misalnya sebagai masyarakat liberal kita harus ninggalin agama, atau sebagai masyarakat agama yang liberal kita harus menghapus segala bentuk buku keagamaan kayak Al-Quran, Injil apa dihapus kayak gitu kan. Nah biasanya kalau anak-anak yang di opening debate itu kan waktunya 15 detik 15 menit doang, jadi nggak lengkap, dia bingung tuh, takut nanti berbau rasis, berbau kayak keagamaan misalnya gitu kan. Nah, sehingga poin sampaikan itu poin-poin yang aman-aman aja. Nah, karena di closing debate tuh dia waktunya ada tambahan sampai 30 menit karena nunggu mereka speech dulu. Nah, sehingga mereka ada waktu untuk mikir, oh iya maksudnya kenapa kok harus dihapus ya keagamaan ini? Oh kita nggak bilang Tuhannya buruk, tapi kita bilang agak apa namanya bukunya ini kurang relevan karena banyak orang yang menafsirkan salah, misalnya Al-Quran diganti isinya atau ada apa uh, penyampaian daripada tokoh agama antara NU, Muhammadiyah yang beda perspektif kayak gitu misalnya. Nah sehingga ada banyak waktu buat si closing apa sih nyolong argumennya. Nah tapi kalau motionnya itu gampang dan bisa dianalisis dengan cepat, nah kasihan yang closingnya nanti dia garing argumennya kayak simply bakal ngulang semua yang dibawa sama opening debate kayak gitu Pak. Oke, jadi memang ngeri-ngeri sedap ya. Nah tadi kalau untuk istilahnya di KDMI karena sistemnya BP juga, jadi mungkin kalau opening government berarti pembuka pemerintah, ya, closing government berarti penutup pemerintah. Nah, bagi yang mungkin di debat SMA atau debat umum, mungkin pemerintah itu pihak yang pro, gitu ya, ibaratnya ya, yang misalkan Dewan ini mendukung atau this house believes, berarti dia yang government itu ya, itu mewakili ya. Nah, kalau opening opposition berarti yang pembuka oposisi, closing opposition berarti penutup oposisi atau yang kontra. Istilahnya kan juga harus memahami ini ya. Terus tadi Mas Irfan sempat ngomong tentang rebate itu dari kata rebattle ya, atau mendebat atau membidas bahasa Indonesianya. Jadi oh iya benar Pak. Nanti ini kan ada yang mungkin orang awam ya yang nggak ngerti gitu kan. Oh iya benar Pak. Ribet itu apa gitu kan. Nah ini kalau karena Irfan ini jam terbangnya sudah sampai ke Pluto Mars gitu ya, jadi istilahnya itu sudah sangat luar biasa, mungkin bikin roaming. Nah sekarang tadi kan perbedaan AP sama BP ya. Nah karena sudah tahu dan mau tidak mau kita harus ikut sistem ini, NUDC KDMI sekarang kan BP. Tips untuk lolos dari lubang jarumnya sistem BP itu apa? Kuncinya selain tricky tadi, gimana Mas? Ini sih Pak, belajar menentukan kayak tujuan dari mosinya sih Pak. Kadang itu misal kayak gini mosinya, Dewan ini menyesalkan adanya narasi kalau kita harus mengerjakan apa yang kita cintai. Nah sebenarnya itu kan meregret kan, kita menyesalkan adanya ini. Jadi kadang itu kebalik mereka. Jadi mereka cuma baca regretnya doang, tapi kan nggak baca di akhirnya. Jadi harus benar dipahami dulu
maksud mosinya. Kadang itu mereka yang di awal opening debate itu mereka karena waktunya dikit, mereka terburu-buru dan panik, mereka nggak baca keseluruhan daripada mosinya. Nah itu pertama tipsnya, kuncinya harus paham. Nah terus kedua cari apa namanya core problemnya daripada mosinya itu yang dimau itu ngebuktikan apa. Kadang itu mereka yang di open debate karena dikit waktunya mereka cuma buktikan dasarnya doang. Kenapa melakukan pekerjaan yang kita suka itu penting dan jadi harus dan diwajibkan. Nah, tapi nggak membuktikan sampai di level apa dampaknya daripada kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita cintai dan apa dampaknya kalau kita mengerjakan yang nggak kita cintai. Misalnya, ada orang yang apa fokusnya itu kita pengerjakan prosesnya, kita apa ya kita suka prosesnya meskipun hasilnya bakalan buruk nggak apa-apa yang penting ada proses yang kita sukai kita enjoy the process. Nah itu poin yang harus dipahami. Kadang juga ada orang yang kita nggak butuhkan proses kita langsung hasil. Makanya ada orang yang persetik orang tua gini kerja jadi PNS aja PNS itu enak gaji gede terjamin simple. Nah padahal ada anak-anak sekarang yang idealis mereka pengen jadi pengusaha, jadi apa namanya, jadi kayak YouTuber misalnya. Ya kadang orang awam tuh nggak pikir gak pasti gaji nilai YouTuber itu atau kayak jadi pengusaha tuh banyak di tangannya ya. Jadi kadang itu orang-orang tuh nggak paham ada konsep kenyamanan dalam bekerja. Kenapa mereka harus gak apa-apa meskipun gagal bisa jadi YouTuber, paling tidak kita nggak terpaksa, paling tidak kita gagal kita nggak menyesal melakukan hal yang kita suka. Ketimbang kita nanti sukses tapi nggak melakukan hal yang kita suka, kita bakal nyesel di akhir. Walah PNS itu soro ya emang duitnya banyak tapi kita nggak punya waktu misalnya kita jadi budaknya negara misalnya atau kata-kata kayak gitu. Nah jadi ini yang harus dipikirkan sebenarnya. Jadi analisis benar-benar analisis karakter orang itu seperti apa individu yang mau emosinya, karakteristik aktornya detail siapa aja yang terlibat pemerintah, orang tua, terus remaja, milenial atau siapapun itu dengan dengan detail. Nah terus siapa yang paling penting di sini aktor yang harus diperjuangkan. Kayak tadi misalnya nggak apa-apa kita melawan orang tua karena kita nggak nurutin semua kemauannya orang tua. Kenapa? Karena ketika kita dewasa nanti dan tua, yang bertanggung jawab nasib kita ya kita sendiri. Kenapa? Meskipun kamu nanti jadi PNS, kamu yang nanggung sendiri. Kamu dihujat masyarakat misalnya atau kamu dibenci masyarakat atau gimana, yang terima kamu, yang rasakan kamu. Orang tua kamu cuma melihat kamu hasilnya kayak gini. Dan ketika ada masalah kamu lapor ke orang tua kamu, dia cuma nasihatkan nggak merasakan apa yang kita rasakan. Nah, kayak gitu. Jadi intinya paling tidak kita puas, paling tidak kita enjoy kayak gitu. Misalnya kayak apa ya? Yaitu membuktikan tujuan yang paling penting itu seperti apa dan value apa yang mau kita perjuangkan di musikal ini kayak gitu. Lebih terbuka aja sih nanti, jangan terlalu kayak simplistik kayak gitu bilang oh ini melawan tua haram dosa, jangan. Kita debate cuma game yang kita mainkan di perdebatan, setelah itu kita lupakan, ambil yang positif, buang yang negatif kayak gitu. Benar. Jangan sampai dibawa tidur ya, nanti bingung itu. Iya. Nggak makan, nggak anu, gitu kan? Iya ya betul. Kan iya benar. Ini tricky banget ya. Jadi ada kadang mosi itu yang sebenarnya muatannya itu positif, tapi dikemas dengan bahasa yang negatif gitu kan? Benar ya? Iya. Jadi, iya Pak. Ribet sekali. Oke. Nah, ini kan pengalaman kemarin. Kira-kira yang kurang dari model pembinaan dan mungkin saat hari H dari tahun lalu itu apa? Biar kami bisa belajar, biar adik-adik bisa belajar. Kebetulan di NUDC ada Nova, di KDMI ada Ana nih. Ini veteran tahun lalu. Ya, nah, gimana? Monggo. Oke, izin Pak ya, saya takut menyinggung ini. Oh, enggak apa-apa. Yang disinggung nanti Bu Putri, Bu Sanas itu ya. Ya. Santai saja, sudah biasa. Silakan. Kalau dari segi fasilitas Pak ya, itu benar-benar support banget. Kenapa kalau dibantu kuota, makanan dan sebagainya itu disupport banget Pak Fatih sama Bu Sanas dan Bu Putri. Cuman yang kurang tuh di segi materi sih Pak. Jadi kemarin tuh yang diundangkan, maaf ini Pak ya, dosen ya. Jadi dosen itu kan emang bagus banget secara materi. Nah cuman dosen tuh sendiri memberikan secara umum Pak. Katakanlah kemarin kayak isunya perang di apa namanya timur, daerah timur, negara timur kan ya. Bapaknya cuma jelasin, oh negara timur tuh kayak gini, perangnya kayak gini. Nah tapi kalau yang ngisi materinya itu biasanya di Better, itu biasanya dia ngasih materinya itu dari segi penyelesaian konflik. Terus kayak misalnya kayak gini contohnya kemarin saya dapat ya. Itu tentang masalah internasional humanitarian law misalnya. Kita dibahas itu masalah IR sama Mas Janu misalnya kemarin tuh. Nah, dia jelasin tuh kena adanya ISIS itu kayak gimana prosesnya. Nah, kenapa ISIS itu boleh aja melakukan action kayak gini misalnya? Kenapa dibolehkan adanya ISIS? Kenapa dibolehkan
Apa? Ya, misalnya kayak kemarin isunya ISIS Pak ya, isunya Oh, ISIS. ISIS, ya. Ya, ya. Saya dengarnya eksis. Ya, ya, mohon maaf. Ya, ya, silakan, silakan. Lanjut. Nah, jadi kemarin kan kayak ada isu yang masalah ISIS kan lagi viral tuh Pak ya. Nah, itu kan ada isu yang spesifik tuh Pak. Misalnya ada isu spesifik tuh kayak gini. eh, Ketika ada ex ISIS atau orang yang pernah jadi membernya ISIS, tapi dia mau tobat, itu bagusnya dia direhabilitasinya di negara lain atau di negara tersebut, negara luar yang mereka menampung pas penyerangan itu, atau dikembalikan ke masyarakat Indonesia. Nah, ini kan apa namanya berbentuk argumen nanti jatuhnya materinya langsung. Oh, misalnya dari segi prinsipal, kalau kita kembalikan ke masyarakat Indonesia, bakal ada isu bahwasanya dia nggak benar-benar berubah. Ada ketakutan di masyarakat, ada misalnya ada namanya brainwash, ada strategi yang tersembunyi daripada ISIS itu sendiri. Nah, jadi lebih kayak ngedetailin tentang kalau kita jadi tim pemerintah yang harus mensupport adanya rehabilitasi di Indonesia, itu kayak gimana argumennya ntar dan bagaimana caranya bikin strategi seolah-olah itu kalau di rehabilitasi Indonesia tuh buruk untuk kedua-duanya, buruk untuk ISIS-nya juga, buruk untuk juga Indonesia-nya sendiri. Nah, sehingga baiknya adalah kita rehabilitasi di sana supaya orang-orang yang ex member ISIS ini bakalan nggak kena judgmental atau kena judgment dari masyarakat dan mereka bisa recovery secara lebih baik. Nah, dan masyarakat Indonesia pun sendiri nggak bakal ketakutan adanya member ex ISIS yang bakal ngebom atau bakal ngasih brainwash ke masyarakat Indonesia. Jadi lebih detail ke argumennya. Itu yang pertama. Contoh lain kayak misalnya masalah UN. Kenapa PBB nggak bisa bantu negara-negara lain yang lagi ada konflik misalnya? Nah kata Mas Janu gini, oh tidak bisa lah. Soalnya apa? Ada negara-negara yang berkelompok. Misalnya kayak Cina sama Rusia itu satu idealis. Mereka bersatu. Nah, Amerika, Prancis sama Inggris itu mereka bersatu. Nah, sehingga ketika perangnya Syria sama oposisi partinya itu mau ketika mereka mau didamaikan sama Rusia misalnya katakan oh damai aja misalnya. Nah, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena ada backupnya. Jadi si Assad ini Syria ini dibantu sama orang-orang apa namanya Rusia sama Cina. Nah, yang opposition party dibantu sama Amerika, Prancis sama Inggris. Nah, sehingga sampai kapanpun mau disanksi secara veto nggak bisa. Soalnya veto itu hanya boleh kesepakatan 5 negara, yang itu Cina, Rusia sama lainnya itu. Dan mereka tuh nggak akur sehingga mereka saling berpihak paling nggak selesai konfliknya. Nah, ini yang harus kayak apa ya langsung to the point ke apa namanya meternya kayak gitu Pak biasanya. Jadi kalau kemarin itu terlalu general dan kita kayak kuliah kayak gitu Pak sebenarnya. Iya, Tapi oke. bagus Pak kalau buat Sip. pengetahuan kayak gitu Pak. Oke. Itu sih. Konkret nih. Saya laki-laki ya. Saya laki-laki, jadi saya minta Mas Ervan ngelis kira-kira calon apa ya, calon narasumbernya, sekalian nomor HP-nya. Nah, nanti saya tunggu di Jabrian. Ya, nanti buat Oh, adik-adik ini ya. Oke ya. gitu Pak, Ya, siap. yang kalau bisa alumni atau bahkan debaters aktif yang sudah tidak boleh ikut NEDC atau KDMI ya, atau judges-judges yang kamu kenal itu di list, ada nama sama nomor HP-nya ya, biar nanti di follow up sama Bu Lili dan Bu Sanas. Di Japri ya ke saya ya. Oke Bapak, siap. Lupa itu mereka tuh yang kemarin ngirim video itu udah pasti lolos atau gimana Pak seleksinya? Yang mana? Sistemnya kalau ya kemarin kan udah ngirim video nggak sih Pak yang ke YouTube itu? Yang universitas. Iya kan itu ini kan nggak sih Internal. Pak yang mereka ngirim. Itu kan mereka dari provinsi dulu Pak ya pastinya Pak yang nggak langsung ke nasional kan ya. Oh, provinsi dulu, provinsi dulu. Iya Ya sama ada kayak kaitan tahun di lalu. provinsi dulu. Persis sama kayak Oh tahun sama lalu. ya. Persis. Alhamdulillah. Ya, ini Cuman gak enaknya pendaftaran tuh sampai karena nggak tanggal ada 14. bantuan prestasi sih jadi. Ya ada plus minusnya, enggak apa-apa. Oke. Iya. Kayaknya sharingnya Mas Ervan cukup dulu, nanti takut kemalaman. Nah, Iya saya Pak. berikan kesempatan nih kepada Mas dan Mbak sekalian, baik itu NUDC ataupun KDMI, calon debaters dan N1. Jadi Mas Ervan ini masih belum ketemu N1 sama debatersnya. Nanti kita nilai lagi mereka, sistem penilaiannya sangat lama dan berjenjang gitu ya. Kita nilai manner, meter, metode, juga hal-hal non teknis lainnya. Nah, monggo silakan langsung open mic kalau ada yang ingin ditanyakan ke Mas Ervan. Silakan, teman-teman. Ada pertanyaan? Monggo. Saya ingin bertanya, Pak. Oh ya, nama sama calon delegasi apa? Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardia Saferia Regita dari Ilmu Pemerintahan dari FISIP, calon delegasi KDMI angkatan tahun 2020. Jadi saya ingin bertanya kepada kakak-kakak yang tadi udah menjelaskan. Jadi dalam debat itu kan ada yang namanya burden of proof ya Kak, atau enggak yang namanya BOP. Nah, saya pernah debat di SMA itu jarang menggunakan BOP karena langsung kepada kesimpulan kita fokusnya. Nah, tadi dijelaskan sebelum kakak-kakak join nonton videonya sama Bapak Salahuddin itu, BOP itu ditaruhnya di depan sebelum argumentasi. Nah, gimana caranya kita tahu BOP-nya yang bagus sebelum argumen? Misalkan kita pembicara satu, tentunya kita harus menyampaikan definisinya dulu, lalu kita masuk ke argumentasinya. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya. Gimana? Oke, tes udah ya, aku jawab ya. Iya, Belum jawab. argumen, misalkan kita pembicara satu, tentunya Gimana, Mbak? kita harus. Halo? Ya, itu aja Pak pertanyaannya. Oh iya, putus-putus tadi soalnya. Burden of proof, DOP. Ayo silakan, Mas Irfan. Saya nggak ngerti. Oke. Saya rasa jelas ya, sama di. Iya. Ardia, suara saya. Iya, Kak. Oke, nanti kalau nggak jelas kata aja. Jadi gini, karena DIP itu dinamik ya, makanya sekarang ada namanya kata-kata jargon. Jargonnya BOP. Soalnya di DIP yang lama itu kan mereka monoton tuh, kayak ngomongin masalah argumen tok, tapi nggak ada intinya. Jadi deadlock argumennya. Nah, makanya di BIP itu sendiri biasanya cara membedakan, atau di ASN pun juga pakai itu, membedakannya caranya kayak gini. Jadi beban yang kita harus buktikan bukan masalah kenapa ini diperbolehkan atau tidak, kenapa ini menguntungkan atau tidak, tapi beban dibuktikan adalah kenapa ini harus dilakukan untuk orang-orang yang seperti ini misalnya. Nah, sehingga itu secara nggak langsung itu kayak apa ya, nunjukin ke juri sama ke lawan kalian itu kenapa pilihan kalian itu cuma seputar itu ngelesnya, cara ngelesnya sebenarnya sih, atau kalau dianalisis maksudnya itu seperti apa. Soalnya kadang lawan kalian itu kayak cuma ngelempar pertanyaan atau ngelempar sanggahan atau ngelempar argumen. Nah, sehingga kadang tuh argumennya nggak yang dimau sama si, atau argumennya cuma basic doang. Nah, sehingga biar juri kamu tuh seolah kalian tuh, oh tim ini bagus ya, kalau udah paham maksudnya tuh maunya kayak gimana. Makanya beberapa debater yang sekarang tuh pakai kata-kata BOP atau kayak gini misalnya. Dewan juri yang terhormat, tim pemerintah, beban yang dibuktikan oleh tim pemerintah bukan untuk membuktikan kenapa kita harus memakai cryptocurrency, tapi yang dibuktikan sama kita adalah kenapa cryptocurrency ini menguntungkan untuk jangka panjang bagi ekonomi nasional Indonesia dan untuk kita masuki pasar global. Nah, seperti itu. Nah, itu caranya mereka membuktikan bahwasanya argumen itu nggak sesimpel yang kamu bayangin cuma masalah boleh atau tidak diterapkan, tapi apa untuk jangka panjangnya, misalnya kayak gitu. Jadi, BOP itu untuk menerangkan bahwasanya maksudnya itu luas, atau kalian tuh paham bahwasanya kayak itu. Makanya kadang di akhir di reply atau di pembicara kedua, mereka caranya membedakannya kenapa ini poinnya untung di kalian tuh kayak gini. Dewan juri terhormat, opening government atau opening debate saya, opening saya cuma memperdebatkan masalah apakah ini secara prinsipal ini boleh untuk menerapkan cryptocurrency atau tidak, dan siapa yang boleh menerapkan. Nah, tapi itu bukan bukan inti daripada argumennya di mau sama mausinya, tapi yang dimau sama mausinya adalah untuk membuktikan apa sih dampak jangka panjang yang bakal kita terima ketika kita mengadopsi sistem cryptocurrency di Indonesia, dan apa kerugian atau segede apa kerugian yang mau kita terima kalau kita tidak mengaplikasikan cryptocurrency, dan banyak peluang apa yang bakal kita lewatkan kalau kita nggak pakai cryptocurrency di pasar global atau gimana misalnya. Nah, itu maksudnya. Jadi sehingga secara nggak langsung kalian udah meninggalkan dua tim yang di depan kalian. Soalnya mereka itu nggak ngasih penjelasan sampai di level kenapa ini bisa nguntungin untuk ekonomi nasional atau memberikan dampak yang signifikan untuk beberapa aktor. Nah, itu kamu karakterisasinya. Jadi argumennya banyak tuh di situ. Ekonomi nasional, apa untungnya? Kalau nggak diterapin, apa ruginya buat ekonomi nasional?
Terus nanti siapa aja diuntungin aktornya, pemerintah, pengusaha, atau masyarakat. Terus siapa yang bakal dirugikan kalau nggak dipakai ini misalnya. Terus jangkauannya kita mau ke pasar global atau ke pasar internasional itu kayak gimana caranya cryptocurrency, dan apa namanya keuntungan apa sih, keuntungan akses seperti apa yang kita dapatkan kalau kita punya tiket cryptocurrency ke pasar nasional, ke pasar internasional kayak gitu. Jadi nah sehingga kalian tidak akhir bisa ngomong kayak gini, biasanya jargonnya loh ya, jargonnya ala-alanya itu mereka bilang, maka dari itu kalau mereka nggak bisa membuktikan sampai di level ini, kami tim dari closing government atau tim penutup pemerintah akan mengambil alih atau mengakuisisi daripada beban pembuktian ini, sehingga ini kami diperbolehkan untuk meninggalkan opening kami mereka berdua, atau opening government dan juga opening opposition. Nah, mari kita memperdebatkan di closing opposition yang lebih apa namanya mengena kepada emosinya. Nah, kadang itu mereka kalau di BP itu perlu jargon-jargon yang kayak gitu. Kalau nggak jargon kayak gitu nanti dianggap kalian tuh repetition atau mengulang argumentasi daripada depan kalian. Makanya ada kata BOP, what motion should be apa yang harus dibuktikan, what motion need in the debate, kayak gitu-gitu. Jadi kayak kata-kata itu yang harus diomongin sih. Itu karena aku lupa, jadi sehingga kita dianggap repetition, dianggap kita ngulang argumennya lawan kayak gitu. Kalau repetition nilainya jelek ya? Auto ini sih Pak, kalau nggak Ford, tergantung kalau lawannya sama-sama jelek, kita dipertimbangkan kenapa kita lebih untung. Kalau lawannya paling nggak ada poin lah di 1 atau 2, kita auto Ford atau kalah. Iya bener ya. Iya. Oke. Mbak Ardia ya. Mbak Ardia dulu LDBI atau NSBC ya? Ikut debatnya Puspres. Saya dulu debat bahasa Indonesia LDBI, Pak. Oh, yang LDBI ya. Juara berapa? Kalau LDBI cuma masuk sampai semifinal, tapi kalau misalkan baru juaranya itu kalau misalkan perlombaan kayak sejabodetabek gitu loh Pak, kayak sekolah ngadain acara. Kalau LDBI nasional itu sampai semifinal ya? Semifinal itu berapa tim? Enggak sampai semifinal, kayak sampai apa? Kabupatennya aja, Pak. Oh. Kalau sekarang kan seleksinya langsung provinsi ya, hampir sama kayak KDMI dan NUDC. Oke, enggak apa-apa lah. Iya. Mbak Ardia nggak ikut nggak ikut ILF ya? Nggak ikut, Pak. Oke. Nah, ini lumayan. Nanti kalau di ILF kita ada pembekalannya, Mbak. Jadi biar ada teknis-teknisnya itu. Kalau mau mengasah ya. Ya, oke, terima kasih. Mbak Ardia cukup? BUP sudah jelas? Cukup, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak, atas penjelasannya. Nah, itu. Terima kasih, Mas Ervan. Luar biasa ya. BUP saya juga nggak ngerti gitu ya. Oke, Bapak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ke Ervan? Nova? Enggak? Dia udah paham Pak, kemarin ngeju dia jadi juri Pak. Nah, tapi kan ngeju N1 kan? Bukan ngeju di tempat lain kan? Belum kan? Ya, kalau enggak ada, terima kasih Mas Ervan. Semoga tetap bisa menyimak ya. Kita dengarkan dulu yang disampaikan oleh Nain. Saya berharap nanti kita bisa ketemu beneran. Sudah hampir berapa bulan nggak ketemu Ervan sama. Kalau Nain ketemu terus. Ya. Terakhir ketemu Nain di Bapak. NKKV ya, karena kita sama-sama humas gitu. Nah, ya, jangan live dulu ya, Mas Ervan ya, disimak aja Pak. dulu. Ya Pak, siap. Nain. Siap Bapak. Yuk, makasih Mas Ervan. Mas Nain, Mas Zulkarnain. Halo Pak. Halo. Nah, kawan-kawan, qadarullah Mas Zulkarnain atau disapa Nain ini tahun lalu itu best speaker nasional nih. Walaupun kita nggak nyampe hanya breaking di Okto itu, tapi kita bisa dapat best speaker. Saya mikirnya itu kalau seandainya kita sampai mungkin grand final, mungkin best speaker yang pertama nih Mas Nain. Kita nggak lolos saja bisa jadi best speaker gitu ya. Nanti ini bisa langsung didengerin ya ceritanya dari Mas Nain. Gimana caranya supaya bisa jadi best speaker? Apa tips triknya? Best speaker itu pembicara terbaik kan bahasa Indonesianya ya. KDMI juga ada insya Allah. Nah, terus kabarnya kemarin juga habis juara. Jadi kalau Mas Ervan kayaknya sudah sibuk jadi juri atau eju.
kalau Mas Nain ini masih aktif jadi debater di sela-sela kesibukannya sebagai humas di universitas. Gitu. Silakan Mas Nain sharing tips best practice aja ya. Gimana caranya jadi best speaker atau tadi yang kurang dari Mas Ervan ditambahi. Monggo Mas Nain, silakan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Halo semuanya, perkenalkan aku Nain. I'm so sorry, aku nggak bisa kayak on kamera karena ini dari laptop, jadi kayak buruk. Maaf, Pak. Oke, mungkin pertama ya, biar nggak lupa nanti teman-temannya. Tadi aku ingin menambahkan soal pertanyaan yang tadi dari siapa tadi? Ardia dari ya. FISIP. Iya, betul. Oke, dari Ardia tadi itu bilang ngomongin sebenarnya BOP itu apa sih sebenarnya? Tetapi simpelnya adalah BOP adalah sesuatu yang kalian bikin sendiri dan itu tuh kalian buat itu seakan yang serelate mungkin dengan motion. Nah, level-level untuk BOP adalah itu tergantung bagaimana kalian mengimplementasikan mosi. For example, aku langsung praktis aja kali ya, supaya kayak kalian bisa ngerti BOP, cara menentukan BOP yang bagus atau tidak itu kayak gimana. Before that, aku hope semua nanti bakal bisa partisipasi, menyampaikan argumen dan juga BOP-nya menurut kalian masing-masing. Nanti aku coba ngekoreksi BOP yang benar tuh kayak gimana sih. Misalkan aku punya mouse-nya kayak gini, nanti aku tulis di chat box ya, mungkin bisa dilihat semuanya. Wait a minute. Ini yang ya ini aja wes yang kayak Ervan bilang tadi. Ini juga nanti bisa jadi gambaran buat teman-teman semua. BOP itu kayak gimana sih? Oke, aku udah kasih mosinya yang di chat box. Mungkin kalian bisa masing-masing lihat. Itu maksud, simply ini bahasa Indonesianya adalah di Dewan ini menyesalkan dengan adanya dominan naratif yang mengatakan bahwa semua individual harus melakukan apa yang mereka cintai. Jadi intinya kayak mereka harus melakukan apa yang mereka cintai. Itu intinya. Jadi kayak problemnya adalah kenapa akhirnya mereka harus melakukan apa yang mereka harus cintai dan nggak ngelakuin berdasarkan paksaan dan lain sebagainya. Oke. Biar lebih praktikal aja ya Pak. Nggak apa-apa kan ya Pak? Kalau misalkan latihan kayak gini. Iya, santai aja, santai. Orang sharing mungkin langsung aja aku tanyakan langsung ke yang tanya tadi ya, ke Ardia. Ardia, menurut kamu BOP-nya ini apa? Tapi BTW kamu ngerti nggak maksudnya kayak apa? Ardia? Oh Kak, jadi mosinya Dewan ini apa Kak tadi? Menyesalkan bahwa adanya dominan naratif. Di chat box ada nggak, kelihatan nggak? Oh, ya ada. Ya. Coba kamu baca dulu. Atau teman-teman yang lain juga ya, Ana Fauzia, Ferdi, Novalia, dan juga mungkin Bu Hasana dan Bu Putri juga bisa. Shirley, dan lain sebagainya ya. Kalian bisa coba kalian chat box atau apa gitu, BOP yang perlu kita buktikan. Yang seperti kata Evan tadi tuh. Kayak BOP itu adalah beban pembuktian yang seharusnya apa sih yang kita bawa gitu loh. Nggak boleh yang lain, ini yang harus kita bawa gitu. Oke, untuk itu, menurut Ardia tadi yang nanya nih, biar lebih gampang gitu. Menurut kamu beban pembuktiannya apa? Iya Kak, saya coba ya Kak. Nanti kasih tahu ya Kak kalau salah. Ya. Oke, sip. Jadi kalau menurut saya, setiap individu harus melakukan apa yang mereka sukai dan cintai karena itu adalah hak kita sebagai individu. Jadi itu bisa juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Kalau itu menurut saya beban pembuktiannya sih Kak. Oke. Gini, seharusnya yang perlu kalian udah bagus. Saya beban pembuktiannya sih Kak. Oke. Jadi gini, sebenarnya setiap tim atau setiap speaker yang ada di debat itu mereka harus lebih futuristik ngomongin masalah beban pembuktian. Tadi ngomongnya intinya adalah hak gitu.
Nah, kalian harus mencari topik atau akar dari apa sih sebenarnya yang kalian inginkan gitu di sini. Terus pertanyaan selanjutnya adalah kenapa akhirnya hak itu sangat penting sekali sampai-sampai kayak orang lain nggak boleh mencelakai hak kita walaupun kita nantinya misalkan nanti kitanya bakalan suffer atau menderita karena kita lebih memilih hak kita dibandingkan uh, uh, masa depan kita yang cerah gitu. Kan kalau ngomongin masalah hak itu kan ngomongin masalah kayak diri kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya kayak apa yang kita mau gitu. Jadi benar-benar comfort zone-nya kita kan. Kalau misalnya kita menentuk haknya kita gitu loh. Tanpa necessarily kita mikir bahwa kayak di luar dari hak itu apa gitu. Jadi jadi tarik kesimpulannya adalah ya udah kalau misalkan kalian maunya hak nih misalkan. Pertanyaan selanjutnya kenapa akhirnya itu sangat signifikan important atau sangat penting sekali hak itu gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan beban pembuktian. Jangan gini. Jadi beban pembuktian itu jangan stop di level kalau misalkan bilang kayak karena kita harus karena ini merupakan hak semua individu. Nah, kalian nggak boleh harus stop sampai situ. Itu tuh bukan beban pembuktian sebenarnya. Itu adalah sebuah topik atau sebuah konten yang kalian pengen ngomongin. Nah, beban pembuktian yang sebenarnya adalah kenapa akhirnya hak itu sangat penting. Itu beban pembuktian. Tahu bedanya di sini beban pembuktian atau sebuah konten gitu? Ngerti nggak sih maksudku? Iya, ngerti Kak. Paham. Jadi gini. Ya benar tadi. Jadi seluruh argumen itu sebenarnya benar-benar aja asalkan kalian bisa pertama membuat beban pembuktian itu dengan benar gitu. Ya itu tadi kayak misalkan katanya Ardia tadi bilang karena kenapa akhirnya kita mau ngelakuin sesuatu yang kita suka adalah pertama karena itu merupakan hak segala individu. Itu kontennya saja itu belum BOP. BOP-nya adalah kenapa hak itu sangat penting sekali dan tidak boleh diganggu-gugat. Baru kalian jelasin kenapa prosesnya apa, kenapa secara naturalnya kayak gimana, terus kayak apa sebenarnya melandasi hak-hak itu nggak yang sampai akhirnya orang-orang bahkan pemerintah pun itu nggak boleh ikut campur tangan dalam hak-hak manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan BOP gitu. Jadi kayak itu si BOP simplinya gitu. Jadi kayak sebuah pertanyaan sih sebenarnya BOP itu bisa pernyataan juga tapi lebih mudah tuh pertanyaan. Oke, lalu tadi yang disinggung sama Pak Fatih ngomong masalah kayak apa sih tips and tricks-nya gimana akhirnya aku bisa kayak jadi best speaker. Aku gitu loh, Pak. Kayak apa tips and triknya sehingga saya juga bisa mendapatkan predikat itu gitu. Mungkin yang paling saya rasakan itu tuh ya ini sih Pak, konsisten aja kalau misalkan mau latihan gitu. Nggak boleh misalkan nih kita udah latihan malam ini misalkan. Ya udah kalian bakalan stop latihan dan akan menunggu jadwal untuk latihan ke depannya. Kalau menurut aku itu sangat membuang waktu sih. Kalau misalkan kalian ada waktu yang lebih, kalian bisa aja gini. Kalau aku tuh biasanya nyari nggak motion deh. Aku tuh biasanya kan nyari berita di sosmed itu nggak dalam bentuk motion kan, tetapi dalam sebuah event atau sebuah kayak ya kejadian gitulah. Misalkan kayak kejadian yang hal sepele aja, nggak usah yang kayak harus meter banget yang kayak bisa Middle East. Biasanya aku tuh kayak gini. Bahkan ada aku ketemu misalkan di Lambe Tura for example. Itu bisa jadi ladang-ladang ini juga tahu kalau misalkan dipikir-pikir. Aku misalkan kayak ketemu di Lambe Tura for example, aku lihat beritanya ngomongin masalah kayak ini cewek diperkosa karena karena dia memakai misalkan kayak karena cewek berteman dengan 17 pria dan dia diperkosa, for example. Dan aku bakalan baca beritanya itu sebentar, dan aku bakalan mencoba untuk membuat itu sebuah argumen.
aku bakalan bilang kayak kenapa akhirnya cewek itu tuh nggak boleh memakai pakaian yang mengundang hawa nafsu pria, for example. Seberapa pentingnya, seberapa signifikannya kita berpenampilan untuk pria. Siapa yang salah di sini? Jadi kayak kalian dari berita-berita yang sesimpel itu tuh kalian bakalan bisa praktis anyway gitu loh, tanpa misalkan tanpa menunggu atau mencari motion gitu loh. Kalau misalkan kalian sebenarnya tujuan dari praktis yang aku lakuin itu tuh kayak gitu-gitu tuh hanya karena aku pengen ya membuat critical thinking aja sih sebenarnya gitu. Jadi palingan itu sih sejauh ini yang aku lakuin ya, selain dari latihan ya. Kalau latihan of course aku kita bakal latihan mati-matian dan mikir mati-matian. Tapi kalau misalkan biar otaknya nggak nganggur gitu, bisa kalian lakukan dengan hal-hal yang sekecil itu gitu loh, tanpa necessarily kadang kalian juga bosan kalau misalkan lihat motion langsung kayak latihan di rumah dari diri sendiri terus kayak kalian lihat motion gitu. Itu sih kalau menurut aku, Pak. Jadi sejauh ini semoga bermanfaat. Tapi sebenarnya itu menurut aku sendiri kayak melatih banget gitu loh logikanya kita gitu. Kan itu kan debatnya seperti itu. Kalau di debat kan seperti itu juga kan, pola pikir dan juga pola debatnya ya biasanya kayak gitu loh. Itu sih, Pak. Sejak kapan sih Mas Nain jadi debater itu? Dulu tahun 2019 nggak lolos ya? Iya. 2017 saya mulai dari maba. Yang sama Ervan sama Ilham. itu Iya, nggak lolos kan ya? Iya, nggak lolos itu, Pak. Saya baru kemarin pertama kali ikut NUDC, Pak. Jadi saya tidak tahu. Gitu. Nah, itu dia. Justru kan kerennya itu. Dari nggak lolos, ya. Waktu itu saya inget banget tuh ke mana? Hotel Orchid ya kalau nggak salah. Ya. Ilham sama sih. Nah, ternyata baru pertama ikut NUDC terus lolos gitu ya. Mungkin karena itu ya, debater itu kayaknya lidahnya itu terlatih untuk wibah gitu mungkin, astagfirullah. Lidahnya itu kayak licin gitu ya. Benar, Pak. Benar banget, Pak. Itu kemampuan natural born yang kita harus punya sih, Pak. Iya, tapi kan boleh lah kalau digunakan untuk hal-hal yang baik. Bahkan di Al-Quran, bagi yang Muslim, kan ada ya, wajadilhum billati ahsan. Bagaimana kemudian Musa dan Harun itu bertemu dengan Fir'aun. Ini sekedar wawasan aja ya, out of the topic. Bagaimana Musa dan Harun itu sama Allah diperintahkan ketemu Fir'aun, ya ini nabi ya, Musa dan Harun ketemu Fir'aun itu untuk berdebat dengan cara yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Dan ya menurut saya kalau mahasiswa ya implementasinya ya ini KDMI sama NUDC ini kalau debat ya. Nah, selain kalau di hukum ada debat konstitusi, debat MPR dan sebagainya. Keren banget sih Mas Nain ini. Dapat apa kemarin? Best Speaker. Sertifikat ada? Sertifikatnya belum dibikin, Pak. Kita juga yang bahkan yang juara-juara yang juara pun itu belum ada. Yang juara itu ya? udah ada. Best Speaker-nya sama sekali belum ada. Ditagih ya? Itu penting, Mas. Penting banget. Iya, penting banget. Kenapa? Kemarin saya dapat medal sih, Pak. Ada? Medalnya ada? Ada, Pak. Dikirim dari pusat ke sini. Pak, saya juga bingung kok ada paketan gitu. Tulisannya Best Speaker. Iya, Pak. Tulisannya Best Speaker. Berarti Ervan nggak dapat dong? Nggak dapat, Pak. Ervan itu kebanyakan lalapan gapura gitu. Jadi ya, makanya kenapa penting Mas Nain dan Ervan? Karena mulai tahun ini si Dikti, Kemendikbuddikti itu meluncurkan beasiswa di bawah LPDP namanya beasiswa talenta. Nah, beasiswa talenta itu memberikan kesempatan S2 ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang itu seleksinya adalah based on juara 1, 2, 3 dan ya kalau debat berarti best speaker itu. Ya, based on itu. Jadi seleksinya itu kalau masalah bahasa misalkan TOEFL itu di bawah skor reguler setahu saya ya. Seandainya kalau skor reguler itu 500 maka bisa dikurangi karena pakai sertifikat itu. Namanya beasiswa talenta. Kemarin sudah tutup ya per 1 Juni ya. Gelombang kedua nanti insya Allah buka lagi LPDP. Nah
itu bagus banget. Makanya kalau ada sertifikat sama medali yang diselenggarakan oleh kementerian ya, bukan tadi yang kayak juara, saya juara di sini Pak, gitu. Tapi nggak bisa diklaim beasiswa talenta. Jadi ini apa ya, ibaratnya sebagai mood boosternya teman-teman. Ayo diperjuangkan ya. Nah, bisa lah insya Allah S2 ya. Di mana gitu, kalau Ervan kehutanan ya ke Brasil, waktu itu kan pengen ke Brasil ya, nanti neliti di hutan-hutan di Brasil kan banyak gitu. S2 di sana gitu ya. Nah gitu. Kira-kira Mas Nain mau menyampaikan tips apa lagi sebelum mungkin nanti ada sesi tanya jawab? Monggo Mas Nain. Ada lagi? Cukup? Apa ya Pak? Palingan ini sih Pak, banyak-banyak baca berita, dan itu kayak berita sekarang banyak banget sekarang yang terjadi, misalkan kayak yang di Eropa itu apa aja, Middle East apalagi sekarang tuh kayak perebutan wilayah yang sekarang kemarin itu. Israel ya, Israel Palestina, betul. Iya, terus kayak yang paling sering itu tuh kayak ngomongin masalah kayak militer yang ada di Amerika sama di Middle East gitu loh, kayak misalkan kayak proses gimana akhirnya mereka kayak memperkuat militer gitu-gitu tuh, basic gitu harus dipelajari sebenarnya. Iya. Banyak. Dan memang susah ditebak ya, kadang juga geletek ya, mungkin Ana ini kalau nggak salah 2 tahun ya ikut debat itu kalau nggak salah, KDMI yang awal dulu, yang sebelum pandemi itu geletek juga mosinya. Ada kadang nggak masuk akal juga, tapi memang membutuhkan logik ya gitu. Nah, silakan, karena Mas Nain sudah sharing tips terkait tips menjadi best speaker. Salah satunya kalau tadi Mas Irfan bilang tricky dan sebagainya, nah Mas Nain bilang lebih banyak baca dan jangan tunggu waktu latihan. Nah, silakan, monggo teman-teman, Mas dan Mbak, baik dari KDMI maupun NUDC, silakan kalau ada yang ingin disampaikan langsung open mic. Open mic kayak itu ya, kayak apa itu, ngelawak itu loh, kayak komik. Silakan, ada? Iya, Ana ini yang paling veteran ya, turun lagi ya 3 tahun. Kayaknya Mbak Ana ini juga turun di Pilmapres ya. Semoga lah, bisa lah insya Allah ya. Nggak ada kayaknya? Nggak ada? Nah, ini di Malang. Nain di Malang, Ervan di Malang ya, betul? Betul, Pak. Nah, kalau teman-teman delegasi di Malang semua? Iya, Pak, di Malang, Pak. Yang teman-teman? Iya, Pak. Oh, Mas Ferdi di Malang. Kumpul kita kalau di Malang, Pak. Kumpul semua makan-makan sama Pak Fatih. Nah, iya, ada apa-apa, boleh. Tapi di Gapura, Pak ya. Tapi di Gapura. Harus Gapura ya. Harus Gapura, terus iya, Pak. sambal hijau, sambal hijaunya itu ditumplek semua ya. Minyak-minyaknya itu diambil dari wajannya. Wow. Iya, Pak bawa, Pak, jangan lupa, Pak. Wow. Pak bawa, Pak. Pak bawa. Iya, sama es teh ya. Pak bawa, Pak. Betul. Iya, Pak. Mantap itu. Gapura kan deket kliniknya istri saya. Yang deket klinik itu kan, ya. Ya, kapan-kapan insya Allah kita agendakan. Nanti mungkin saya tak ketemu Ervan sama Nain dulu biar bisa sharing ke adik-adik. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan? Oh, ada yang masih di Bandung dan di Bekasi. Tidak apa-apa, nanti yang di luar kita fasilitasi via daring ya. Enggak ada tiket ditanggung. Mana ada tiket ditanggung? Orang Nain tahun lalu aja dari mana? Nain Sumba? Dari Bima, Pak. Oh iya, Bima ya. Saya ingatnya kamu itu susu kuda liar itu loh, nggak pernah kamu bawain. Sumbawa, Pak, dekat sih, bukan Sumba. Iya. Dari Bima itu berangkat sendiri kok, tes itu ya. Itu juga sendiri tuh. Waalaikumsalam, malam Bu Sanas. Ya. Pak Fatih, nyela dikit ya. Oh iya, silakan Bu Sanas, monggo. Soalnya ada artis. Si Nain kan sekarang selain debater juga jadi artis. Oh iya, betul. Mohon silakan untuk subscribe channelnya UMM Kampus, nanti Anda bisa melihat saya nanti. Saya maunya subscribe channelnya Nain. Belum ada Bu Sanas, tunggu beberapa tahun lagi ya Bu. Iya, lama banget. Nain kangen deh. Nah itu. Iya Bu, kangen Bu, ketemu ya Bu.
ketemu. Hayu-hayulah, besok aku ngampus. Iya, besok saya juga ngampus. Saya ke kampus juga aku, Bu. Naim sama Ervan itu sibuk Kopi terus. besok, Kan? Bu. Ervan itu loh sibuk terus. Ervan kemana dia? Dia ngamati pohon. Pohon aja diperhatikan, apalagi kamu. Aduh, udah selesai Pak. Tinggal ini revisi Pak. Pak Tatak. Bukan, Bu Nirmala. Oh, Bu Nirmala. Ya. Ya wis nang lulus lah, bismillah. Oke. Jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya izin mungkin ini nanti saya buat mode tidak publik dulu, nanti biar bisa diputar ulang gitu ya. Nanti saya upload. Silakan kalau teman-teman mau upload di channelnya masing-masing. Nah, nanti kalau sudah selesai ini edisi KDMI-nya saya buat open sama kayak video KDMI yang tahun lalu, dan ternyata banyak yang videonya Sofi Ervan. Sofi kemarin dari rumah main. Nah, Sofi ini temannya Ervan. Jadi Ervan itu punya teman di UM namanya Sofi tadi yang ngisi materi KDMI. Nah, ternyata banyak yang membutuhkan konten-konten seperti itu, sharing tips. Jadi kebermanfaatan kita jangan sampai hanya berhenti di kita juara, dapat medal, dapat beasiswa, dapat lanjut kerja, mapan dan sebagainya. Tapi bagaimana kemudian kebermanfaatan kita itu dirasakan, prestasi kita menjadi motivasi bagi orang lain untuk terus tumbuh, ya. Nah, makanya kemarin kapan lalu yang saat saya jadi dospres itu saya posting di IG bahwa saya dulunya mawapres di UB, kemudian alhamdulillah saat jadi dosen berprestasi. Jadi bukan untuk riak, bukan untuk sombong, tapi kalau Ervan memandangnya julid ya enggak apa-apa, itu kan terlepas kembali ke masing-masing. Jadi menjadi motivasi. Jadi ayo jangan berhenti berprestasi gitu ya. Saya paling ndredeg itu kalau bawa mahasiswa terus dari Muhammadiyah untuk bangsa itu ketika mereka menang terus jargon seperti itu rasanya luar biasa, kebanggaan, kemudian apa ya euforia gitu ya, luar biasa gitu. Jadi mohon teman-teman sungguh-sungguh, Mas Naim dan Mas Ervan sudah membuktikan tahun lalu dan bisa gitu ya. Artinya kita sudah sejajar dengan kampus-kampus yang lain gitu ya. Kita bahkan mungkin diperhitungkan lebih gitu ya. Kalau satu chamber atau satu pot sama kita itu yang lain sudah nervous duluan, aduh ketemu UMM gitu ya. Itu yang saya rasakan kalau dibawa anak-anak debat itu ya, terutama debat gitu. Wah, sama UMM gitu, langsung melihat lesu gitu modelnya. Wah, karena memang insya Allah kita punya tradisi yang baik di perdebatan ini gitu ya. Saya dari kecil memang suka debat ya, alias suka ngeyel. Itu. Terima kasih sekali lagi Mas Naim dan Mas Ervan ya. Teman-teman yang hadir juga, ini awalan yang baik. Tadi teman-teman juga sudah mengupload video, insya Allah hasilnya akan kami rilis segera, nama di Betters dan N1, karena juga harus kami setorkan sebelum tanggal 14 ke Puspresnas. Untuk malam hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.